lihat reviewnya di mana-mana tuh ya pada kasih rating 10/10, 1000/10, 10 miliar per 10. Tapi kalau dari Nyong ini ratingnya agak lain sih. Assalamualaikum sedulur, matur nuwun sudah klik video ini. Balik lagi sama Nyong Nafa. Hai. Berhubung sudah masuk Netflix, gak bakal lama Nyong langsung nonton film yang satu ini yang viral banget, di mana-mana diomongin, bahkan sampai pecah 9 juta penonton lur. Tak lain dan tak bukan adalah film Agak Lain. Yeay. Gak pakai lama Nyong langsung nonton film satu ini karena pas di bioskop Nyong gak sempet nonton. Diproduseri oleh Ernest Prakasa dan Dimas Andika, film ini didirect oleh Mohatli Ako. Ceritanya begini. Demi mengejar mimpi untuk mengubah nasib, 4 sekawan penjaga rumah hantu di pasar malam mencari cara baru menakuti pengunjung agar selamat dari kebangkrutan. Sialnya, usaha Bene, Jegel, Boris, dan Oki malah memakan korban jiwa salah satu pengunjungnya. Karena panik, korban tersebut mereka kubur di dalam rumah hantu. Di luar dugaan, arwah si korban malah gentayangan, membuat rumah hantunya jadi seram dan ramai pengunjung. Ketika polisi mulai menyelidiki, mereka pun terpaksa melakukan berbagai persengkokolan konyol untuk menutupi kejadian sebenarnya. Bagaimanakah nasib mereka selanjutnya? Dari kemarin kan Nyong reviewnya tuh yang horor-horor mulu ya. Makanya Nyong se-excited itu untuk nonton film komedi horor ini lur. Karena pengen dibuat ketawa juga. Tapi apakah berhasil? Apakah Nyong akan ngakak hingga terkencing-kencing? Jangan kemana-mana, simak reviewnya dari Nyong ya lur. Buat yang belum nonton bisa ke Netflix dulu karena ini bakalan mengandung spoiler ya. Habis itu kesini lagi buat diskusi bareng. Yuk langsung aja review dan alur ceritanya. Check it out! Film dibuka dengan set pasar malam yang mirip banget pasar malam. Yang sempat berpikir ini mereka syuting di pasar malam beneran ya. Wapi loh settingnya. Tone warnanya juga unik, hijau pink ungu gitu lur. Nah di situ kita langsung dikenalkan dengan tokoh Oki, mantan napi yang dipecat dari kerjaannya di tempat peras teguh di pasar malam itu. Di situ ada juga Ari Keriting sebagai pemilik si pasar malamnya. Masuk scene di rumah hantu ada 3 sekawan, ada Bene, Boris, dan Jegel plus penjaga loketnya si Marlina yang diperankan Tisa Biani. Di-spill dikit nih di sini problem ekonominya masing-masing tuh kayak gimana. Si Benenya ini mau nikah, Borisnya mau jadi tentara, terus si Jegel ini kelilit utang judi online, sedangkan si Oki sendiri itu butuh uang untuk mamanya yang sakit. Tapi ya lur, untuk opening scene-nya sayang sekali komedinya ini kurang nampol. Ibaratnya hook-nya itu fail. Nah setelah muncul judul Agak Lain gitu ya, disitulah para setannya ini beraksi. Di sini nih Nyong baru ketawa waktu Acil malah ngeledekin setannya. Terus kaget lihat si Oki itu nongol, itu sampai dikeplak kepalanya sama si Ardit. Wah itu lucu sih, itu ngakak pertamaku di situ lur. Karena nggak serem ya, si Oki ini punya ide untuk merenovasi si rumah hantunya. Dia gadein tuh sertifikat rumah milik mamanya. Udah direnovasi jadi lebih menyala kan. Terus ada caleg namanya Basuki yang masuk ke situ buat ngumpet gara-gara takut ketahuan selingkuh sama istrinya. Ini sebenarnya ide si selingkuhannya lur, namanya Intan. Padahal tahu si Basuki ini punya lemah jantung. Basuki masuk, ditakut-takutin, jantungnya kumat, mati deh. Para setannya di situ panik dong ya. Akhirnya mereka menutup wahana dan memutuskan untuk mengubur si mayatnya Basuki ini di situ. Gak lama Intan mau nyusul ke sana. Nah pas itu dia nemuin ada obat jantungnya Basuki itu jatuh di tanah. Terus pas ditanya si geng setannya itu ngakunya nggak ngelihat bapak Basuki. Berhubung mereka punya tenggat waktu untuk membayar sewa tempat di akhir bulan, akhirnya mereka memutuskan untuk membuka kembali rumah hantunya. Pas ada pengunjung masuk, si arwahnya Basuki itu muncul lur, gentayangan ternyata. Kebetulan si pengunjungnya itu vlogger, jadi tuh mereka sambil ngevlog gitu loh. Halo guys, gitu-gitu. Habis itu viral dong rumah hantunya. Rumah hantu kita viral!
viral. Si Oki dan kawan-kawan yang awalnya takut karena ngira Basuki bakal balas dendam, malah jadi manfaatin hantunya lur. Dieksploitasi tuh setan sampai problem duit mereka pelan-pelan bisa teratasi. Cara manggil si Basuki, kuburannya itu dikencingin. Gila ya idenya. Pas dikencingin tuh kan, jeder, wah langsung beneran serem tuh wahananya. Cuman sayang banget ya lur ya di sini yang harusnya bisa lebih asik tapi kerasanya itu repetitif gitu karena 3 kali adegan pengunjung ketakutan dan selebrasi itu diulang, shocknya itu sama aja. Jadinya monoton gitu lur. Nah terus karena istrinya Pak Basuki ini lapor polisi, masuk berita lah. Intan kan lihat video viralnya ya. Di sana dia nemuin ada topi kuning yang dipakai Pak Basuki itu ada di sana. Selama itu geng setan itu nggak ngeh, dikira itu topi cuma properti. Disamperin sama Intan, kebongkar deh di situ. Pas si Intan ini nangis-nangis di kuburannya Pak Basuki, tak kira dia tuh bakal ngeluh bau pesing lur. Tapi enggak, padahal ya pas awal-awal polisi tuh pada datang ke sana gara-gara viral gitu kan. Polisinya tuh nyium bau pesing loh, kok Intannya enggak ya? Apakah karena cinta? Nah ini nih, kan ada ya kang bersih-bersih pasar malamnya. Dia namanya Obet, tunawicara gitu. Tapi si Pras ini bisa ngerti omongannya. Si Obet tuh sempet papasan sama Basuki dan Intan sebelum masuk rumah hantu. Dia juga nguping obrolannya Intan sama geng setan, ngobrolin soal mayat itu. Tak kira penyelesaian masalah ini tuh dengan cara si Obet lapor ke polisi sambil ditranslatein sama Pras. Mayatnya ditemuin, rumah hantunya ditutup, kelar udah itu film. Tapi ternyata si Obetnya ini malah dibikin cedera gara-gara ketakutan dikejar si geng rumah hantu itu. Terus udah sampai akhir tuh nggak ada lagi lur adegan si Obet dan Pras. Itu tuh menurut Enyong sayang banget lur. Padahal ya si Pras itu juga sebenarnya punya motif biar si rumah hantunya ini tutup. Next, geng setan alias 4 sekawan itu memutuskan untuk memindahkan mayatnya Basuki biar nggak ketahuan polisi. Di sini ada konflik internal nih, si Oki sama Bene itu selek. Tapi ya abis itu akur lagi gara-gara si Jegel ini punya ide mindahin mayatnya Basuki ke makamnya mamanya Oki yang masih kosong. Di sisi lain polisi berhasil melacak si Intan terus dia diinterogasi gitu. Si polisinya juga tambah yakin karena menemukan obat jantungnya Basuki di rumahnya Intan. Iya lagian ngapain pakai disimpan segala woi. Setelah susah payah mereka berhasil memindahkan mayat itu ke kuburan. Sebelum akhirnya polisi ini menggeledah rumah hantunya. Nyong nggak ngerti juga ya di sini kenapa Oki itu harus menggambar peta kuburan di atas kertas. Itu tuh cuman biar ditemuin sama Marlina, terus polisi tahu lah rencana mereka. Aturan yang nggak perlu kan, wong si Oki aja temen mereka ngapain tinggal ditunjukin langsung aja tempatnya kan bisa. Nah pas udah kelar dikubur, si mamanya Oki beneran jadi meninggal lur. Ini juga aneh ya, mungkin pikirannya sutradara itu tuh kepingin bikin penontonnya tuh pada shock. Soalnya si mamanya dia itu tadinya tiduran, terus abis itu duduk, jadi kelihatan lebih seger gitu. Jadinya kita tuh mikirnya, oh ini kayaknya bakal sembuh deh. Nah tapi masalahnya kalau dilihat dari kelogisan adegan ya itu tuh aneh lur. Kalau mau dibikin mati kayaknya bakalan lebih enak dilihat si mama itu stabil aja kondisinya, tiduran terus misal, nggak makin parah tapi juga nggak makin seger, ya nggak lur. Di akhir karena ketahuan polisi mereka pun dipenjara, keluar-keluar sekitar 2 tahun kemudian. Ya meskipun nasib mereka nggak berubah sesuai impian awal gitu ya, tapi intinya mereka happy ending lah ya. Gitu deh, kalau kata orang-orang kan tiap adegannya lucu, komedinya dor gitu kan. Tapi ya Nyong cuma ketawa ngakaknya itu di beberapa part aja. Lebihnya itu ketawa karir lur. Karena kebanyakan tuh jokesnya internal lur. Dan jujur li Nyong nggak terlalu ngikutin mereka ya. Jadinya kurang kena aja gitu. Malah ya Nyong ngakak itu pas di bagian cuplikan bloopersnya. Wah itu lucu sih. Terus untuk durasi hampir 2 jam itu kepanjangan sih. Banyak adegan yang dragging, kayak dialognya tuh tunggu-tungguan. Ya tipikal stand up komedi kali ya, build up-nya tuh pelan. Tapi tuh jadi renggang, berlubang kecil-kecil pula.
pun ada beberapa plot yang terbuang. Nyong nggak akan komen ya soal aktingnya gimana. Ya udah akting standar aja gitu, nggak yang wah banget gitu, nggak. Di adegan sedih atau dramanya apakah berhasil mengundang simpati? Sayangnya kurang. Sepanjang Nyong nonton ya, Nyong masih nggak ngerti lur, ini kenapa bisa sampai 9 juta? Hah? Kok nggak sesuai ekspektasi ternyata? Padahal Nyong udah ready banget buat ngakak sampai nangis kayak yang dibilang orang-orang itu. Ya, apakah Nyong bukan target pasarnya? Atau karena hidup gue sekelam itu? Ya ilur, itu dia review film agak lain. Kita lihat review di mana-mana tuh ya pada kasih rating 10/10, 1000/10, 10 miliar per 10. Tapi kalau dari Nyong ini ratingnya agak lain sih. Dapat 7/10 aja. Kalau menurut kalian gimana? Coba tulis review jujurnya di kolom komentar. Oke? Thank you sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga nyalain notifikasinya biar selalu update sama video-video Nyong. Dukung kami juga lewat Saweria dengan link yang ada di description box. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.